Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kembali kita lanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dari buku 99 Tips Rumah Tangga Bahagia. Buku yang ditulis oleh Dr. Musyabbab bin Fahad Al-Asimi, yang pada pembahasan sebelumnya kita sudah sempat mengangkat bahasan yang berkaitan dengan akhlak dalam kehidupan rumah tangga. Ya, pada kesempatan malam ini masuk pada bahasan poin berikutnya. Tips untuk membangun rumah tangga bahagia adalah punya prinsip. Memiliki prinsip yang sehingga ketika memegang prinsip tersebut siap menerima risiko, kadang-kadang terpaksa harus berbeda dengan orang pada umumnya. Tentu berbeda, bukan berbeda karena aneh, bukan karena nyeleneh, tapi karena mengikuti kebiasaan yang benar. Dan ini masuk dalam banyak bab kehidupan rumah tangga. Kalau kita ambil contoh yang paling sederhana, misalnya sekarang kalau orang punya prinsip ingin hidup sehat, lalu membatasi makanan-makanan tertentu, tidak seperti yang lazim atau umum dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, itu adalah bagian dari memegang prinsip. Dengan risiko dianggap berbeda. Karena sekarang tren yang muncul adalah makanan itu pertimbangan utamanya adalah rasa, enak atau tidak enak. Masalah bergizi itu bisa nomor keempat, kelima, tapi enak itu nomor satu. Apalagi tambah yang nomor dua ada gaya, ya. Maka kita kenal ada namanya gaya hidup, dan gaya hidup itu bisa menjadi bagian dari tambahan beban hidup. Nah, prinsip ini juga berhubungan dengan bahasan yang berkaitan dengan akidah. Maka ketika Allah SWT menegaskan dengan firman-Nya pada surat Al-Kafirun, di situ jelas dikenalkan kepada kita semua prinsip bahwa kita tidak akan beribadah dengan apapun yang disembah oleh orang-orang pada umumnya. Dan ketika ayat itu turun, apalagi pada periode Mekah, surat-surat yang turun pada periode Mekah, jelas kaum muslimin minoritas. Dan mereka harus berani berbeda karena memegang prinsip. Bahkan ada yang dengan risiko sampai disiksa. Ada yang dengan risiko sampai dibunuh gara-gara memegang prinsip. Ya, prinsip untuk tetap memilih keimanan dan tidak mengikuti agama yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Nah, kemudian juga berkaitan dengan menjalankan syariat. Kalau pada ibu-ibu atau kaum wanita misalnya mengenakan jilbab yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59, itu juga bagian dari memegang prinsip dan dengan risiko berani berbeda. Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak putrimu, wanisa'il mu'minin, dan wanita kaum mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Nah, ini ketika orang umumnya tidak mengenakan jilbab lalu ada seorang ibu yang bertahan berjilbab, ini juga bagian dari memegang prinsip. Dan ujiannya tentu tidak mudah, karena ada yang menjadikan busana muslim atau busana muslimah itu hanya tren, ya, jadi sehari-hari ya nggak menutup aurat. Tapi kalau pas diperlukan ada acara mantenan, ya nanti baru nutup aurat. Ada acara A dan B yang formal baru nutup aurat, selebihnya tidak nutup aurat. Nah, untuk bertahan seperti itu tentu tidak mudah. Di sebagian tempat, apalagi lingkungan yang tidak kondusif, bukan pekerjaan yang sederhana. Orang bisa berpakaian tetap menjaga tuntunan syariat. Demikian pula juga yang berhubungan dengan gaya hidup yang lain. Di saat orang trennya mengikuti
yang umum atau yang viral. Apalagi sekarang ini ketika orang beragama mengikuti tren, ya. Dan kita kenal dalam sejarah di masyarakat kita di Indonesia, sebagian kaum muslimin, kaum muslimat beragama mengikuti tren pada beberapa hal. Ya, mulai dari rambut, potongan celana, dan yang lainnya. Ya, tentu Bapak Ibu yang kelahiran tahun 60-an ya pasti mengenali di era tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an ada celana dengan model tertentu, ya. Ada yang celananya itu kalau ke bawah tambah lebar itu. Yang tentu yang kelahiran tahun 60-an kenal itu, atau tahun 70-an awal pasti kenal dengan celana model seperti itu, dan itu dulu tren, ya. Yang kalau dipakai di zaman sekarang ya tentu sudah tidak ngetren lagi, ya. Ya, kemudian juga rambut, ya, begitu, rambut itu udah yang tren pada masanya sampai ada istilah-istilah khusus, ya. Demikian pula pakaian dan yang lainnya. Nah, kalau tren itu tidak bertentangan dengan syariat tentu tidak masalah. Tetapi masalahnya bisa jadi pada beban hidupnya, bukan pada pelanggaran syariatnya, tetapi pada tambahnya beban hidup ketika beli sesuatu karena viral dan ngetrennya. Nah, ini tips yang kelima dalam kehidupan rumah tangga. Untuk membangun rumah tangga yang bahagia, kita perlu punya prinsip. Ya, contoh yang paling sederhana yang tadi kita sampaikan di awal itu prinsip yang bisa dibicarakan bersama antara suami dan istri. Kita ini memilih mau hidup seperti apa, ikutan orang pada umumnya, atau kita memilih untuk tetap berpegang teguh dengan beberapa rambu syariat dan contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh sederhana misalnya, kita semua tentu kenal kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sangat sederhana. Ya, bahkan kita mengatakan, kita sepakat sangat sederhana sampai ada yang mengatakan hidupnya miskin. Tapi ternyata beliau orang yang sangat kaya, ya, dengan anggaran belanja lebih dari 3,5 triliun, tentu menunjukkan bahwa beliau orang yang punya kemampuan finansial yang sangat tinggi. Karena orang dengan pengeluaran sampai 3,5 triliun sampai akhir hayatnya, dan itu usianya sampai 63 tahun, kemudian dihitungnya bukan dari sejak lahir, tetapi ketika beliau sudah menginjak remaja, dewasa dan berumah tangga, itu untuk menunjukkan bahwa beliau punya kemampuan finansial yang sangat tinggi. Tapi kehidupannya sangat sederhana, pakaiannya bisa dihitung, sampai Imam Tirmidzi meriwayatkan jumlah bantal di rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa dihitung, karena jumlahnya cuma 1, ya, bantal di rumahnya. Dan bukan berarti bahwa beliau tidak mampu membeli bantal, ya, beli bantal 100 pun beliau sangat sanggup, ya, karena kalau mau bicara kemampuan finansial dengan 3,5 triliun, ya tentu bisa. Tetapi kenapa memilih untuk hidup sederhana? Nah, ini persoalan pilihan hidup. Kemudian yang keenam, prinsip atau tips dalam kehidupan rumah tangga berikutnya adalah menjadikan pahala sebagai barometer amal. Bahwa semua yang dikerjakan dalam kehidupan rumah tangga itu dinilai sebagai ibadah dan mendatangkan pahala apa tidak. Karena semua yang dijalani oleh suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, kalau dianggap sebagai ibadah, maka semuanya bisa bernilai pahala. Bahkan dalam dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, ketika disampaikan bahwa wa fi bud'i ahadikum shadaqah, jika seorang suami menggauli istrinya itu bernilai sedekah, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, apa orang menggauli istrinya dan melampiaskan syahwatnya, hasrat hasrat seksualnya, itu apakah dapat pahala? Nabi SAW menyatakan iya, kalau itu disalurkan kepada jalur yang benar, hadiah suami kepada istrinya. Sebagaimana kalau disalurkan ke jalur yang salah, maka juga mendatangkan dosa. Itu untuk menunjukkan bahwa sampai menyalurkan hasrat pun bisa mendatangkan pahala. Maka ketika semua yang dikerjakan itu dinilai mencari pahala, oleh karena itu semuanya
harus dibingkai dengan rambu syariat. Di bulan Ramadan seperti ini, ibu yang menyiapkan hidangan sahur, biasanya ibu bangun lebih awal dari anak-anak. Nah, ketika bangun, masak lebih dulu, nyiapkan masakan lebih dulu dari sebelum anak-anak bangun. Kalau itu diniatkan sebagai ibadah, maka bisa bernilai pahala. Lalu ketika ibu juga membangunkan anak-anak, itu juga bisa bernilai pahala. Dan apalagi diniatkan membangunkannya bukan sekedar membangunkan dari tidurnya, tapi membangunkan hatinya, membangunkan jiwanya dari lalai yang terjadi pada dirinya. Ini juga bagian dari pahala yang didapatkan. Oleh karena itu, karena mengharap pahala itu merupakan amalan hati, maka setiap yang dikerjakan dilihat sebagai amal soleh dan diniati mencari pahala. Suami yang mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anaknya juga menjadi pahala kalau diniati. Dalam hadis di Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan." Jika seorang muslim memberikan nafkah ala ahlihi pada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala dari memberi nafkah tersebut, kanat lahu shadaqah, maka amal tersebut dinilai setara dengan sedekah. Kan enak kita mengerjakan sesuatu, manfaatnya langsung dirasakan oleh keluarga, tapi dapat pahala. Nah, dalam hadis yang lain bahkan disebutkan dengan agak lebih detail, man anfaqa 'ala ibnataini, siapa yang memberi nafkah untuk dua gadisnya, dua putrinya, au ukhtaini, atau dua saudarinya, au zawatai qarabatin, atau ada kerabatnya yang perempuan, yahtasibun nafaqata alaihima, dan dia niatkan untuk mendapatkan pahala dengan memberi nafkah pada mereka berdua, hatta yughniyahumullah min fadlih, sampai akhirnya Allah memberikan keduanya kecukupan. Au yakfiyahuma, jadi Allah memberikan kekayaan atau Allah memberikan kecukupan pada keduanya. Kanata lahu sitram minan nar, maka dua putrinya yang dinafkahi, dua saudarinya yang dinafkahi, atau dua kerabat putrinya yang dinafkahi, itu pada hari kiamat bisa menjadi tameng dari neraka. Jadi seorang suami yang niatkan memberi nafkah itu untuk supaya bisa menghidupi mereka, dan itu dicarikan dari sumber yang halal, maka itu menjadi peluang mendapatkan ganjaran dijauhkan dari neraka, karena dua orang tersebut akan menjadi tameng dari neraka. Nah, sekaligus ini juga mengajarkan kepada kita bahwa berarti nafkah yang diberikan adalah nafkah yang halal, karena tidak mungkin nafkahnya nafkah yang haram atau nafkah yang campur halal sekaligus juga yang haram, ya. Maka dalam Islam tidak ada prinsip mencari nafkah itu dengan prinsip Spanyol, ya, separuh nyolong, ya. Atau kemudian dengan prinsip misalnya yang penting pokoknya dapat uang sebanyak-banyaknya, nanti sisanya ya dikeluarkan dengan zakat, infak, ya, tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Nah, kemudian tidak hanya itu, dalam bab ini juga atau dalam bagian ini termasuk rasa letih, capek ketika ngurusi keluarga juga bagian dari pahala yang akan didapatkan. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya di Sahih Bukhari, ma yusibul muslimu, tidak ada apapun yang menimpa seorang muslim, min nasobin, dari rasa letih, au wala wasobin, juga rasa sakit, wala hammin, lalu rasa gundah, wala huznin, dan rasa sedih, wala adha, dan segala bentuk gangguan, wala ghammin, dan kesulitan, hatta syaukati yusakuha, sampai duri yang mengenai tubuhnya, illa kafarallahu biha min khotoyah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau ada ibu yang ngurusi anaknya dan itu sampai merasakan letih, capek,
letih dan capeknya kalau diniatkan mencari pahala, maka akan menjadi pahala. Dan bisa juga bentuknya adalah dihapuskan dosanya. Karena sudah barang tentu yang namanya ngurus keluarga itu bukan pekerjaan yang ringan. Itu sebabnya bagi kita dalam Islam itu yang namanya ibu rumah tangga bukan pekerjaan yang sederhana dan bukan dianggap pekerjaan remeh. Oleh karena itu tidak boleh kemudian seorang ibu merasa kecil hati ketika ditanya, "Bu, pekerjaannya apa?" Lalu menjawab, "Ibu rumah tangga." Ya, menjawab ibu rumah tangga itu dengan mantap dan yakin bahwa ini amal soleh yang luar biasa pahalanya. Tidak harus merasa lebih kecil daripada yang pekerjaannya bekerja di kantor atau bekerja di tempat yang lain. Karena pekerjaan rumah tangga juga bukan pekerjaan yang ringan, apalagi ngurusi anak yang tidak sedikit dan yang diurus bukan cuma fisiknya. Kan sayang kalau kita cuma ngurus fisiknya, pikiran dan hatinya diisi oleh orang lain. Isi kepalanya diisi oleh orang lain. Hatinya juga diisi orang lain, kita cuma ngasih makan. Nah itu akan menjadi rugi ya, kalau kita cuma ngasih makan aja. Tapi kita juga beri makanan gizi yang berhubungan dengan hatinya. Nah ini rasa letih yang didapatkan. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah punya putra putri, apalagi sudah beberapa putra dan putrinya, pasti mengalami suasana itu. Bagaimana ketika baru punya bayi dan bayi yang baru lahir itu kan nggak jelas jadwal bangun dan jadwal tidurnya. Kadang bangunnya tengah malam, ya. Kadang tidurnya pagi, ya. Ya, pokoknya kalau bayi kan menjadi makhluk yang paling merdeka dan paling bahagia. Pokoknya semaunya aja, mau pipis kapan pun, mau tidur kapan pun, mau makan kapan pun, pokoknya Bapak Ibu harus siap menyiapkan. Kalau perlu minum ASI dari ibunya, itu juga bisa dilakukan kapanpun. Bisa tiba-tiba nangis jam 12 malam, minta mimi, ya, minta minum. Bisa juga jam 3 malam. Nah, ibu yang melayani putranya seperti itu, ini diniati. Nah, ini pentingnya niat. Karena kalau nggak diniati, ya nggak bernilai pahala. Dan tidak bisa dianggap sebagai penghapus dosa. Itu pentingnya innamal a'malu binniyat. Itu pentingnya dibarengi dengan niat. Kalau tidak dibarengi dengan niat, maka bisa jadi tidak mendapatkan peluang pahala tersebut. Padahal pekerjaannya sama dengan yang lain. Nah, capek, letih, dan baru tidur, kemudian setelah itu baru minum atau mimik pada ibunya, kemudian sudah tidur, hanya cuma berselang beberapa menit, terus pipis, ngompol. Lalu ganti lagi, udah ngantuk-ngantuk, terus kemudian ganti popok. Setelah ganti popok, setengah jam kemudian ada nyamuk, lalu nangis lagi, bangun lagi. Akhirnya ya bangunnya nggak jelas itu, bangun tidurnya pokoknya 24 jam siap siaga. Itu sebabnya dalam sejarah di pemerintahan Islam di beberapa abad silam, beberapa pemerintahan Islam itu memperhitungkan tunjangan negara kepada para ibu yang melahirkan. Nah, salah satu bentuk bantuannya adalah mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan oleh ibu. Kalau tidak salah di salah satu zaman itu pernah anggaran yang diberikan selama 2 tahun itu sebanyak 80 juta. Saya nggak tahu ibu-ibu pernah ngitung nggak ini kalau selama 2 tahun itu pengeluaran beli popok, beli ini, beli itu, termasuk kebutuhan asupan gizi untuk ibu selama 2 tahun itu 80 juta cukup apa enggak ya? Saya sendiri udah punya anak sampai 5, lu nggak pernah ngitung gitu. Tapi bagus kalau seandainya ada yang coba menghitung kira-kira 80 itu cukup nggak ya? Untuk semua kebutuhan sehingga ibu itu betul-betul tersantuni. Jadi fokus sudah nggak perlu lagi mikir ini anakku makan apa, minum apa. Kita sedih sekali di awal Ramadan ketika mendengar berita ada di salah satu kota ada seorang bapak yang menjual anaknya lewat media sosial, umur anaknya baru 3 hari. Dan itu tentu peristiwa yang menyedihkan di Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Saya kebetulan punya yayasan di Sentolo, Kulon Progo, panti Qur'ani untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Ya.
Jadi untuk menampung anak-anak yang kondisinya seperti itu. Begitu soft launching, yang mengagetkan ternyata banyak yang mau menitipkan. Termasuk juga ada rumah sakit, bukan cuma di Jogja, tapi di kota lain juga menyampaikan. Mereka menghubungi, begitu kita informasikan kami punya lembaga seperti ini, kerjasama dengan dinas sosial juga, lalu ditawari oleh rumah sakit, ini mau nggak, ini ada bayi umurnya 2 hari, ya. Terus kemudian di beberapa hari kemudian di kota yang lain juga demikian. Kita lalu geleng-geleng kepala, kita nggak membayangkan sebanyak itu, ya, kasus-kasus. Belum lagi, mohon maaf, yang hamil di luar nikah juga. Ini jadi masalah tersendiri. Karena ada yang ngototnya luar biasa, pokoknya bisa tinggal di panti kami. Padahal pantinya untuk anak-anak, tapi juga ada yang ibunya juga kepingin tinggal di situ karena anaknya belum lahir. Ya, dan ada yang siswi SMA, ada yang mahasiswi kampus, dan kampusnya berlabel Islam di Jogja ini bukan cuma 1-2 yang juga kasusnya terjadi seperti yang kami sebutkan tadi. Nah, ini tentu hal-hal yang sangat tragis, ya. Anak-anak dengan usia baru cuma sehari, 2 hari, 3 hari, sampai ada yang 7 hari, dan itu tidak diurus oleh bapak dan ibunya. Kalau dibilang repot, memang repot. Ya, kalau kita bicara repotnya, kenapa kemudian beberapa tahun silam di salah satu negara ada wanita berkerudung yang mengkampanyekan untuk berumah tangga tapi nggak mau punya anak. Ya, ingin berumah tangga tapi nggak mau punya anak karena apa? Dianggap berumah tangga punya anak itu repot. Ya. Kan ya tadi repotnya ketika melahirkan, ya hamil juga repot, ya melahirkannya repot, setelah melahirkan punya anak di usia mulai dari hitungan hari, pekan, bulan sampai usia 2 tahun saja, itu kan repotnya luar biasa. Nah itu baru 2 tahun, padahal anak masih terus harus diuruskan, bukan cuma sampai 2 tahun, ya sampai usia-usia berikutnya. Ini untuk menunjukkan bahwa ini peluang amal soleh yang ada di hadapan orang tua. Maka semuanya bisa mendapatkan pahala. Yang bapak mendapatkan pahala, yang ibu juga mendapatkan pahala. Nah yang terakhir pembahasan di malam ini adalah berkaitan dengan yang namanya sabar. Ini juga tips dalam kehidupan rumah tangga. Yang namanya kehidupan rumah tangga itu kenapa perlu punya kesabaran. Suami sabar terhadap istri, istri sabar terhadap suami, orang tua sabar terhadap anak, kakak sabar terhadap adik, dan semua bentuk kesabaran dalam keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Karena yang namanya interaksi kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Belum tentu kita bisa selalu menemukan hal yang menyenangkan dari pasangan. Kalau suami dari istri, istri dari suami, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, di sini perlunya kesabaran. Dan kalau berinteraksi dengan kehidupan rumah tangga ini tidak dibarengi dengan kesabaran yang cukup, maka bisa jadi bawaannya adalah emosi, marah, dan kalau sudah tidak sabar inginnya segera pisah. Dan kita tentu prihatin ketika melihat di negeri kita, di Indonesia ini, beberapa tahun terakhir angka perceraian meningkat, angka pernikahan menurun. Ini juga angka yang mengkhawatirkan, ya. Kan seharusnya sebaliknya, angka pernikahan meningkat, angka perceraian yang menurun, ya, bukan justru malah angka perceraian yang meningkat. Dan itu data resmi, ya, data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara. Jadi artinya data itu bisa diakses dan bisa dilihat datanya dan grafik per tahunnya. Artinya bisa dilihat tahun 2023 dengan dibanding dengan tahun 2024, 2025, itu bisa terlihat datanya. Saya sempat bertemu dengan Kepala Pengadilan Agama Trenggalek, ya. Kebetulan beliau baru selesai menulis disertasinya tentang hak pengasuhan atau hukum keperdataan berkaitan dengan anak. Ketika saya tanya gimana di Trenggalek, ya jawabannya, wah, Kabupaten Trenggalek masuk dalam dalam kode yang warnanya merah. Ya. Merah itu artinya angka perceraiannya sangat tinggi. Ya, angka perceraian, dan perceraian itu maksudnya bisa dua, suami mencerai istri atau istri yang minta cerai dari suami.
merasa sudah nggak sabar. Dan kadang-kadang kalimat yang dilontarkan oleh sebagian yang sedang tidak sabar ini bahasanya dengan mengatakan, saya itu udah nggak sabar dengan suami saya seperti ini, saya udah 15 tahun begini. Ya padahal sebetulnya baru bertengkarnya baru 2-3 bulan aja, cuma nariknya terlalu jauh ya, 15 tahun deh. Ya makanya kenapa kadang-kadang kalau di kalangan konselor keluarga tuh digoyoni begini, wah itu ibu hebat itu 15 tahun bertahan, kalau saya 2 bulan ini udah nggak tahan. Ya artinya itu untuk menunjukkan bahwa omongannya nggak benar deh. Kalau 15 tahun artinya berusaha untuk bersabar dengan suami yang seperti ini. Sebagaimana suami juga mengeluhkan istrinya yang punya perilaku ini dan itu. Ya kenapa? Karena kenapa sabar itu kenapa diperlukan? Karena dalam interaksi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu bisa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Satu saja misalnya dari sekian banyak bahasan itu. Ini saya pernah ada suami yang sambat gitu. Dan tanya, boleh nggak mencerai istri gara-gara istri itu kalau masak rasanya nggak enak sekali. Ya, dan kalau dibandingkan masakan saya masih lebih enak masakan saya. Karena kebetulan suaminya memang pintar masak. Ya. Kebetulan istrinya nggak terampil masak. Lalu tanyanya tuh langsung ke poinnya, boleh nggak mencerai istri karena masaknya? Ya saya bilang, lah dulu kenapa milih istri yang memang seperti ini? Ya karena saya lalu tunjukkan, saya bisa tunjukkan di kota yang lain ada suami istri yang ketika mau nikah dia sudah tahu, dan beliau sudah bilang, saya tuh udah tahu istri saya nggak bisa masak dan saya siap. Ya saya siap dengan istri yang nggak bisa masak tadi. Ya karena saya menikahnya bukan karena masaknya tapi karena pertimbangan yang lain. Kan masing-masing mempertimbangkan ketika mau menikah dan sudah jelas nggak bisa masak. Jangankan masak yang berat-berat, masak nasi goreng aja nggak bisa. Ya bayangkan masak nasi goreng itu kan nggak bisa ya. Karena nasi goreng kan bukan masakan yang terlalu rumit ya, karena ada yang lebih rumit dari itu ya. Nah tapi ini untuk menunjukkan bahwa diperlukan kesabaran ya, dan masing-masing mempertimbangkan ketika hendak berumah tangga, bukan lalu setelah ada masalah mulai cari-cari kelemahan dan kesalahan. Karena kalau mau dicari-cari semua kita pasti punya kelemahan, suami punya kelemahan, istri punya kelemahan. Kemudian kelemahan yang ada dari masing-masing itu ketika kita minta untuk diubah, suami minta istri berubah, istri minta suami berubah, perubahan yang ada umumnya evolusi, maksudnya pelan-pelan, bertahap. Bayangkan misalnya istri yang nggak bisa masak tadi, apa langsung diikutkan kursus masak gitu, langsung sebulan pintar masak, kan nggak bisa juga. Ya sebulan dikursuskan terus kemudian baru bisa masak apa aja, berapa jenis masakan yang bisa, itu pun rasanya belum tentu seperti yang diharapkan. Namanya juga berproses ya. Nah itulah pentingnya sabar, itu pentingnya adalah menjalani prosesnya, itu sabar tuh. Karena istri berubah, suami juga berubah, tapi perubahannya tadi nggak bisa cepat ya. Ya mbok ya harusnya begini, mboknya begini ya, semuanya akan mengatakan hal yang sama. Apalagi kalau sudah marah, bahasa yang digunakan ya harusnya ngerti loh ya. Nah kalimat harusnya ngerti itu dilakukan dan diucapkan oleh masing-masing. Suami yang mengatakan harusnya ngerti, istri juga mengatakan ya harusnya ngerti. Nah itulah pentingnya kesabaran. Dan orang yang sabar menjalani hal-hal yang tidak menyenangkan, dia dapat pahala yang besar. Sebagai penutup, ini ada hadis yang terdapat di Sunan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, orang mukmin yang berinteraksi dengan orang lain, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dari mereka, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas, daripada orang mukmin yang tidak berinteraksi dengan orang lain, wala yasbiru ala adahum, dan tidak sabar berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dari mereka. Suami yang nggak sabar dengan istri, istri yang nggak sabar dengan suami, karena ada hal-hal yang tidak menyenangkan, inilah bagian dari perjalanan yang harus kita miliki. Maka masing-masing kita mencoba untuk belajar menambah saldo sabarnya, apalagi ketika nanti bertambah usia, lalu bukan cuma ada suami dan istri tapi juga ada anak ya. Anak yang satu kadang-kadang rewel, yang kedua nangis, yang ketiga ini, yang keempat itu, yang kelima. Ya itu bagian dari kesabaran yang perlu dijalani. Makanya
Kita kadang-kadang kagum dengan beberapa orang yang punya anak banyak ya, dan bisa menjalani itu dengan sangat tenang ya. Dulu kepala BKKBN, waktu kepala BKKBN-nya masih Pak Hasto, Pak Wali Kota itu. Saya sempat mengunjungi kantor beliau di daerah Halim, Jakarta. Terus saya ngobrol dan saya bilang begini, Pak, ini mohon maaf, kalau kan dulu yang saya pahami keluarga berencana 2 anak cukup, itu kan kampanye yang ada di BKKBN. Nah itu gimana dengan kalau seperti kami nih, kebetulan saya waktu itu datang berdua dengan sekretaris, saya kebetulan penanggung jawab di salah satu lembaga penanggulangan stunting, saya ketuanya, lalu saya bawa sekretaris. Saya bilang saya 8 bersaudara, sekretaris saya 9 bersaudara. Itu gimana Pak dengan yang kami ini yang dari keluarga besar? Ternyata Pak Hasto bilang, oh ya sama, saya juga 8 bersaudara. Oh ternyata kepala BKKBN-nya juga 8 bersaudara. Kemudian deputi yang mendampingi beliau 9 bersaudara, orang Purworejo. Jadi oh berarti sama, kita sama-sama keluarga besar. Tapi katanya yang penting sekarang konsepnya memang yang paling penting adalah keluarganya berkualitas. Nah, salah satu modal untuk mewujudkan kualitas itu adalah kesabaran menjalani proses dalam kehidupan rumah tangga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.